warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Yuana Adensi, NIM 2323240154, kelas 4G PGMI, mata kuliah pembelajaran PPKN SD atau MI. Dosen pengampu Bapak Ageng Zakwan Tuba MPD. Baiklah, di sini saya akan menerangkan beberapa materi tentang isu-isu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara negara, perusahaan, dan individu di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ekonomi, budaya, dan politik. Globalisasi membuat dunia semakin terhubung baik dalam perdagangan, komunikasi, hingga penyebaran budaya. Adapun beberapa isu, yang pertama, globalisasi di bidang iptek. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek menjadi kekuatan utama dalam mempercepat terjadinya globalisasi. Globalisasi dalam bidang iptek bisa berbentuk informasi, pengetahuan, teknologi, dan komputerisasi yang menyebar ke seluruh belahan dunia. Kemajuan dalam bidang iptek menjadi interaksi antar manusia dengan manusia lain yang lebih mudah, seakan-akan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya, adanya pesawat terbang yang menjadi mode transportasi, adanya layanan transportasi online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan lainnya. Dan bermunculnya situs aplikasi jual beli online lainnya. Yang kedua, globalisasi di bidang ekonomi. Satu di antara contoh globalisasi dalam bidang ekonomi ialah mudahnya melakukan transaksi dan jual beli tanpa pergi ke toko. Secara umum, globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia. Contohnya, maraknya perusahaan multinasional, penanaman modal asing, dan perpindahan basis manufaktur ke luar negeri. Maraknya tenaga kerja asing. Yang ketiga, globalisasi di bidang komunikasi. Saat ini, untuk mengirimkan surat kepada sanak saudara bisa melalui media pesan singkat maupun surat elektronik atau email. Meski jaraknya jauh dan hitungan detik, pesan yang ingin disampaikan akan berlangsung diterima. Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi di bidang komunikasi, mampu mendekatkan orang yang jauh. Contohnya, keberagaman media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter, dan berbagai media sosial yang lainnya. Keempat, globalisasi di bidang transportasi. Seiring perkembangan era globalisasi seperti saat ini, ada banyak hal yang bisa didapatkan. Di antara hal yang sangat dirasakan ialah perkembangan dalam bidang transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang mampu mendukung perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan kendaraan, contohnya motor dan mobil. Kelima, globalisasi di bidang budaya. Globalisasi erat kaitannya dengan perubahan dalam bidang sosial dan budaya pada aspek sosial budaya. Konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Contohnya, masyarakat ikut menanamkan makanan dari luar negeri seperti sushi, KFC, McD, dan berbagai makanan dan minuman brand luar negeri, dan mempelajari bahasa asing yang dilakukan masyarakat Indonesia. Adapun faktor penyebab globalisasi, yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Teknologi informasi berperan besar dalam proses globalisasi di dunia. Teknologi yang semakin maju membuat kegiatan transaksi jual beli antara negara menjadi lebih mudah. Salah satu contohnya adalah bisnis e-commerce, di mana seseorang dapat berinteraksi tanpa harus datang ke lokasi penjual. Yang kedua, kerjasama ekonomi antar negara.
di dunia juga merupakan faktor penyebab globalisasi. Yang ketiga, perkembangan transportasi seperti pesawat terbang yang lebih cepat, jaringan pelayanannya yang lebih efisien, serta transportasi darat yang terus berkembang memungkinkan mobilitas manusia dan barang menjadi lebih cepat, murah, dan lebih luas. Keempat, konflik antar negara semakin berkurang. Kelima, beberapa sumber daya alam yang pasti akan mengalami pengurangan seperti setiap tahunnya, misalnya minyak bumi dan logam mulia. Baik, itulah pemaparan materi dari saya, yaitu yang berjudul isu-isu globalisasi. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.